Kepolisian Resor Seram bagian Timur lambat menangani kasus pemerkosaan salah satu siswi MTS di Bula. Masyarakat dan keluarga korban mendesak lembaga penegak hukum itu segera menangkap para pelaku. Pemerkosaan terhadap seorang siswi MTS terjadi sejak September dan Oktober 2022 baru terungkap. 6 pelaku yang merupakan siswa SLTA berinisial ANR, VR, HA, FM, AR, dan FR. ANR diketahui merupakan anak anggota DPRD Seram bagian Timur dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. ANR diduga otak di balik perbuatan bejat tersebut. Peristiwa ini diketahui korban pada Januari 2023 lantaran melihat kelakuan korban yang sering berdiam diri dan tak mau pergi ke sekolah. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polres SBT pada 15 Februari 2023. Namun hingga saat ini, para pelaku belum diproses oleh hukum. Hal itu memantik ratusan warga Bula dalam Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Seram bagian Timur, Forum Solidaritas Pemuda Bula, Ikatan Pemuda Tenggara Raya Seram bagian Timur, serta sejumlah ibu-ibu Majelis Taklim Bula yang berdemonstrasi di Polres Seram bagian Timur pada Sabtu 4 Maret 2023 guna mencari keadilan. Mereka melakukan long march mengelilingi kota Bula hingga menuju Polres SBT guna menyampaikan sejumlah tuntutan. Tiba di depan Polres, para demonstran membentangkan spanduk bertuliskan yang melahirkan peradaban tidak pantas dilecehkan lawan kekerasan seksual. Kami meminta keadilan, tangkap para pelaku, teriak para puluhan perempuan berada di baris terdepan. Bahkan seorang ibu dari keluarga korban menangis dan memeluk seorang polwan memberi mohon agar kasus ini dituntaskan secara Hari ini kami damai, Pak. Kami tidak berbuat apa-apa. Kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya meminta. Demikianlah apa yang perlu saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas nama keluarga besar Ikatan Pemuda Maluku Tenggara Raya, Ikatan Wanita Maluku Tenggara Raya, dan keluarga besar korban dan semua simpatisan yang... Kami meminta keadilan, tangkap para pelaku, teriak puluhan perempuan yang berada di baris terdepan. Bahkan seorang ibu dari keluarga korban menangis dan memeluk seorang polwan memberi mohon agar kasus ini dituntaskan serta pelaku diberi efek jera. Para demonstran juga meminta Polres Seram bagian Timur mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan dan menangkap para terduga pelaku pelecehan, hingga masyarakat, terutama keluarga, bisa mengetahui jalannya proses hukum dan merasakan keadilan. Negara ini negara hukum. Polres Seram bagian Timur harus tegakkan hukum. Jangan dipilih-pilih. Kita hadir di sini bukan atas kepentingan politik apapun, tegas Ketua Umum HMI Cabang Seram bagian Timur, Nasir Puar Martaum dalam orasinya. Dari kita pada saya menjaga kebenaran dan ketertiban gerakan secara kesempatan hari ini. Mungkin kesempatan yang kritis saya berikan kepada simpati muda yang ada di Kabupaten Seram bagian Timur agar dapat menyampaikan tetes pikiran kepada kesempatan hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Menurut Nasir, Polres Seram bagian Timur seharusnya memberikan atensi serius terhadap kasus pemerkosaan, lebih kasus bagi anak. Sebab Seram bagian Timur merupakan salah satu kabupaten di Maluku yang rawan tindakan asusila. Informasi ini harus sama-sama kita ketahui upaya penegakan hukum benar-benar adil di daerah kita ini, imbuhnya. Sementara itu, Amir Rahayaan dari Pemuda Maluku Tenggara Raya mengatakan,
Sejak kasus tersebut dilaporkan hingga sekarang Polres SBT belum menahan para pelaku. Kami menuntut keadilan kepada adik kami yang selama ini mengalami trauma dan hampir melakukan bunuh diri atas kejadian tersebut, ujarnya. Sementara itu, Kapolres Seram Bagian Timur AKBP Agus Joko Nugroho yang keluar menemui para pendemo mengatakan prosedur hukum telah dilakukan sejak menerima laporan dari pihak keluarga korban. Namun ia mengantisipasi masyarakat yang berunjuk rasa sebagai bentuk kepedulian. Artinya ini ada kepedulian dari Bapak Ibu sekalian terkait permasalahan sosial di Seram Bagian Timur. Bagi keluarga yang ingin mendapatkan informasi, kami persilahkan, ujar Kapolres. Kapolres menegaskan perkembangan penanganan kasus ini telah disampaikan kepada keluarga korban. Ia juga memastikan siapapun yang terlibat sama kedudukannya di depan hukum. Namun penanganan asusila yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku harus dilakukan hati-hati sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Di sini katong semua saudara. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa kedatangan saudara-saudara semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua merupakan bagi kami, terutama saya sebagai Kapolres Seram Bagian Timur, ini merupakan bentuk dukungan kepada kami. Makanya dalam keterlibatan anak-anak kita tidak bisa sembarangan. Ada perlakuan khusus yang diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ungkapnya. Kapolres juga mengingatkan agar para orang tua selalu mengawasi anak-anak yang sudah menginjak usia remaja sehingga ke depan tidak lagi terjadi hal serupa. Peran orang tua sangatlah penting sehingga baik kita punya anak laki-laki maupun perempuan tolong dijaga dan dinasihati, pangkasnya. Di tempat yang sama, Kepala Bidang Perlindungan Pelayanan Perempuan dan Anak Seram Bagian Timur Stefani Ambar kepada wartawan mengatakan akan terus mengawal kasus tersebut bersama pihak kepolisian sampai para pelaku dihukum seadil-adilnya. Korban juga akan mendapatkan pelayanan kasus mulai dari pelaporan, penyidikan, dan sampai pada tahap penetapan tersangka, jelasnya. Dengan adanya aksi ini, Ambar sangat berterima kasih dan bersyukur karena kasus ini menjadi perhatian publik. Saya tidak akan tinggal diam jika terjadinya miss pada pihak kepolisian karena kami sudah kantongi surat izin Komnas HAM dan Perlindungan Anak. Kami selalu ada yang melenceng atau di luar prosedural maka kami bisa adukan kepada Komnas HAM, singkatnya. Iwan, salah satu keluarga dekat korban kepada Ambon Express mengatakan kasus ini bukan lagi masalah keluarga, namun sudah menjadi isu sosial oleh karena itu harus diusut tuntas. Soal tuntutan yang disampaikan mudah-mudahan terpenuhi. Kasus ini bukan jadi milik keluarga tapi telah menjadi isu publik sehingga kami lepaskan kepada OKP atau OKPI, pungkasnya.